Shalom, perkenalkan nama saya Stefani Mayanggraini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kemampuan proses untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen operasi pertemuan 16. Definisi kapabilitas proses adalah kemampuan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau syarat konsumen atau spesifikasi yang telah diharapkan. Jadi, analisis kapabilitas proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses. Tindakan-tindakan yang menghasilkan perubahan. Yang pertama, tidak ada tindakan. Jika batasan-batasan toleransi alami terjadi dalam batasan-batasan spesifikasi, biasanya tidak diperlukan tindakan apa-apa. Yang kedua, tindakan untuk menyesuaikan pemusatan. Bila rentang toleransi alami kira-kira sama seperti rentangan spesifikasi penyesuaian yang relatif sederhana terhadap pemusatan, proses sungguh diperlukan untuk membawa proses ke dalam suatu batasan spesifikasi. Yang ketiga, tindakan untuk mengurangi keragaman merupakan tindakan yang paling rumit biasanya terdapat pada kasus-kasus di mana tuh beberapa aliran produk bergantung menjadi satu produk gitu, menjadi satu aliran produk gitu. Yang keempat, tindakan-tindakan untuk mengubah spesifikasi. Ini adalah keputusan rancangan, tetapi yang seharusnya tindakan itu tuh perlu diabaikan oleh pengendalian mutu. Yang kelima itu penghentian kerugian. Bila semuanya itu gagal, maka proses harus dihentikan karena pihak manajemen akan rugi besar bila proses tersebut dilakukan. Analisis kemampuan proses yang pertama adalah suatu proses dapat ditentukan kemampuannya jika proses tersebut sudah berada dalam kondisi in control. Jika masih ada yang out of control harus dilakukan perbaikan lebih dahulu.
Yang kedua itu adalah kemampuan proses, menggambarkan performasi atau unjuk kerja suatu proses. Selanjutnya ya, kemampuan proses merupakan suatu ukuran seragaman atau uniformitas proses yang membuat variasi suatu karakteristik kualitas produk kecil. Yang keempat adalah analisa kemampuan proses, menggambarkan prosedur untuk mengestimasi kemampuan proses. Syarat-syarat yang harus dilakukan. Syarat-syarat pelaksanaan analisis proses kapabilitas. Yang pertama adalah jika kita sudah mengetahui bagaimana kinerja proses kita atau voice of process, tentu kita ingin membandingkannya dengan spesifikasi yang ditentukan pelanggan atau voice of customer. Selanjutnya, yang kedua, analisis kemampuan proses atau proses capability analysis atau PAC, menggambarkan performansi proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang ketiga, analisis kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai pada suatu proses sedang in control. Cara berpikir tentang variabilitas. Yang pertama itu ada variabilitas natural pada waktu tertentu dan variabilitas dari waktu ke waktu. Kegunaan utama analisis kemampuan proses. Yang pertama adalah memperkirakan seberapa baik proses yang diamati mampu memenuhi syarat toleransi yang diinginkan. Yang kedua, membantu produk developer atau desainer di dalam memilih atau memodifikasikan sebuah proses. Yang ketiga, membantu menetapkan suatu interval antara sampel untuk keperluan memonitor proses. Yang keempat, menentukan syarat-syarat kinerja untuk peralatan baru. Yang kelima, memilih vendors
vendor. Yang keenam, merencanakan urutan proses produksi di mana di dalam terdapat efek interaktif dari proses terhadap toleransi. Yang keenam, mengurangi variabilitas proses manufacturing. Selanjutnya ada manfaat dari analisis kemampuan proses itu sendiri dapat menciptakan uniformalitas output, dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pencapaian kualitas, dapat sebagai sarana atau memfasilitasi perencanaan produk maupun proses. Kemudian sebagai alat pemilihan dan pengendalian supplier atau vendor. Jadi, terdapat nilai rata-rata yang harus dilihat variasinya juga. CP sendiri merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek di mana perhitungannya hanya memperhatikan sebaran data namun tidak memperhatikan keterputusan keterpusatan data. Yang kedua tadi ada CPK. CPK itu merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek di mana perhitungannya memperhatikan sebaran dan keterpusatan data. Batasan spesifikasi ya ada dua. Batasan spesifikasi merupakan suatu nilai yang ditetapkan menjadi batasan kesesuaian suatu unit hasil operasi manufacturing ataupun jasa pelayanan. Kemudian batasan spesifikasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang kemudian ditetapkan oleh perancang produk dan proses untuk menjamin kecukupan fungsi suatu produk. Perbedaan dengan batas kendali. CL membantu menunjukkan adanya variabilitas atau keragaman proses yang terjadi antara pengukuran suatu subgroup atau sampel. CL itu tidak dapat diaplikasikan pada unit individual atau kecuali pada peta kendali unit individual.